Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, pada video kali ini kita akan mempelajari bagaimana cara meramalkan permintaan atau forecasting demand. Nah, peramalan itu apa sih? Jadi peramalan itu merupakan seni dan ilmu memprediksikan peristiwa-peristiwa yang akan terjadi dengan menggunakan data historis atau masa lampau dan memproyeksikannya ke masa depan dengan beberapa bentuk model matematis. Nah, tapi di peramalan ini sendiri itu tujuannya bukan untuk mengukur permintaan di masa yang akan datang itu secara pasti, melainkan sekedar usaha untuk mengurangi kemungkinan terjadinya hal-hal yang berlawanan antara keadaan yang sungguh-sungguh terjadi di kemudian hari dengan apa yang menjadi hasil dari peramalan ya. Jadi untuk peramalan sendiri ini nanti estimasi peramalan atau permintaan, ini estimasi permintaan itu dibagi menjadi dua tekniknya. Ada teknik kualitatif, kemudian untuk kualitatif ini biasanya datanya itu merupakan pendapat dari suatu pihak dan tidak bisa dibuat dalam bentuk angka. Nah, ini sendiri terbagi menjadi dua ya. Jadi untuk kualitatif itu terbagi menjadi dua. Kemudian yang kedua itu ada teknik kuantitatif. Kuantitatif berarti nanti berupa angka datanya. Nah, untuk yang kualitatif terbagi menjadi dua. Yang pertama itu adalah pendapat. Kemudian yang kedua itu survei ya. Jadi kalau pendapat ini bisa dari pendapat ahli, bisa dari pendapat tenaga pemasaran. Kalau dari survei ini adalah survei pembeli. Kemudian yang kuantitatif itu ada yang cara sederhana. Kalau cara sederhana misalnya jumlah penjualan tahun A sebesar 1 juta setahun dengan kenaikan 20% dalam setahun. Jadi untuk penjualan tahun berikutnya itu bisa kita hitung berdasarkan hasil penjualan tahun sebelumnya. Misalnya kalau kenaikannya 20% berarti 20% dikali 1.200.000, sehingga untuk penjualan di tahun berikutnya itu ketemu 1 juta ditambah 200, 1.200.000. Nah, itu kalau penghitungan sederhana. Kemudian yang satunya itu statistik. Jadi kalau statistik ini nanti ada dua tekniknya. Kita akan bahas kedua cara ini ya. Jadi ada teknik kualitatif dan teknik kuantitatif. Yang pertama ini untuk peramalan kualitatif. Jadi untuk peramalan kualitatif itu tadi kan ada yang berdasarkan pendapat dan ada yang berdasarkan survei. Nah, kalau pendapat ini berarti pendapat dari tenaga pemasaran atau wiraniaga. Kemudian untuk yang satunya ini pendapat dari para ahli. Nah, kemudian yang survei ini kita ngambilnya survei pembeli. Kemudian ada juga tes pasar. Tes pasar ini berarti melempar produk ke pasaran untuk melihat reaksi konsumen itu bagaimana menanggapi produk tersebut. Jadi tes pasar itu digunakan untuk melihat reaksi konsumen terhadap produk yang akan kita pasarkan ya atau edarkan. Kemudian untuk peramalan kuantitatif yang statistik. Nah, yang statistik ini ada dua cara. Yang pertama ini berdasarkan analisisnya dengan time series. Kemudian yang satunya ini menggunakan regresi. Nah, pada video ini saya akan menjelaskan bagaimana meramal permintaan dengan cara regresi. Nah, regresi sendiri ini nanti yang kita akan cari itu adalah koefisien regresi. Koefisien regresi itu ini ya, Y sama dengan A ditambah BX. Untuk A-nya itu, nah rumusnya ini ya. Jadi untuk mencari A sama B ini rumusnya ini. Nanti bisa ditulis. Kita akan latihan menghitung bagaimana cara meramalkan permintaan menggunakan koefisien regresi.
Nah, ini contohnya, misal diketahui data mengenai jumlah permintaan masker Y dan harganya X sebagai berikut. Ini adalah data, jadi harganya dalam puluhan ribu. Ini X, kemudian jumlah permintaannya Y ya, jadi ini X, ini Y. Nah, kemudian kita akan mencari koefisien regresi dengan cara menghitung, mencari nilai A dan B-nya ya. Nah, ini tentukan model regresi yang menunjukkan hubungan X dan Y, dan tentukan jumlah permintaan masker jika harga masker 4 dalam puluhan ribu ya. Kemudian ini pembahasannya. Nah, ini tadi kan X adalah harga ya, kemudian untuk Y adalah permintaannya. Jadi saat harganya 1 permintaan 10, saat harganya 0,5 permintaan 20, dan seterusnya. Kemudian kita harus mencari X kuadrat dan X dikali Y. Berarti kalau X kuadrat itu X dikali X ya, 1 dikali 1 1, 0,5 dikali 0,5 0,25, 2 dikali 2 4, 1,5 berarti 2,25, 0,75 dikali 0,75 ini ya. Nah, kemudian untuk XY, X dikali Y berarti 1 dikali 10, 10, 0,5 dikali 20, 10, 2 dikali 2, 4, dan seterusnya. Nah, ini itu simbolnya sum. Sum itu jumlah. Jadi ini kita jumlahkan dari atas ke bawah. Ini hasilnya 5,75. Y-nya jumlahnya 57, X kuadratnya jumlahnya 8,0625, dan X-nya jumlahnya 49,5. Nah, kita akan menghitung yang pertama, kita cari dulu nilai dari B ya. B. Nah, ini B rumusnya N dikali sigma XY dikurangi sigma X dikali sigma Y dibagi dan seterusnya itu. Nah, kita akan mulai mengerjakan. Ini sama dengan N-nya berapa? Jadi banyaknya data ada 5 ini ya. 1, 2, 3, 4, 5, berarti ini 5. Sigma XY, kalau sigma XY berarti jumlahnya XY 49,5. 49,5 dikurangi sigma X berarti jumlahnya X 5,75 dikali sigma Y 57. Kemudian ini dibagi N nya lagi 5, jadi ini N 5. Sigma X kuadrat berarti jumlahnya X kuadrat ini 8, ini berarti dikali ya, 8,0625 dikurangi sigma X dikuadratkan, berarti ini 5,75 kuadrat, 5,75 kuadrat. Nah, ini hasilnya 5 kali 4 9,5 itu 247,5. Kemudian yang ini 5,75 kali 57 itu 327,75 dibagi ini 40,3125, kemudian 5,75 kuadrat itu 33,0625. Kemudian kita selesaikan operasinya, ini dikurangi ini dikurangi ini, yang atas itu berarti negatif 80,25, yang bawah ini 7,25. Nah, kemudian kita bagi, ini hasilnya adalah negatif 11,07. Nah, B nya sudah ketemu, berarti kita lanjutkan untuk mencari A. A itu rumusnya ini ya, A sama dengan rata-rata Y dikurangi B dikali rata-rata X. Nah, rata-rata Y berarti Y nya kan ini, rata-rata itu kan rata-rata di sini ya, itu kan sigma Y dibagi N. Kalau rata-rata X berarti sigma X dibagi N, jumlah X dibagi N. Kalau Y ya berarti jumlah Y dibagi N. Berarti ini rata-rata Y ini 57, N nya 5 dikurangi B nya tadi ini ya, B nya ini berarti ini dalam kurung min 11,07. Kemudian X rata-rata berarti 5,75
dibagi 5. Ini saya tuliskan di sini ya. Jadi ini 57,5 itu 57 dibagi 5 itu 11,4. Nah, kemudian ini min ketemu min, berarti positif plus 11,07 dikali 5,75 dibagi 5 itu 1,15. Sehingga ini ketemu 11,4 ditambah 12,7. Kalau dijumlahkan itu hasilnya adalah 24,1. Nah, sekarang kita tinggal memasukkan ke regresinya tadi ya. Fungsi regresinya itu Y sama dengan A ditambah BX. Nah, A nya ketemu 24, ini A ya, ini A, ini B. 24,1, B nya ketemu min, karena ini plus ketemu min berarti min 11,07 X. Nah, tadi pertanyaannya kalau misalnya harganya 4 berapa? Nah, harga tadi kan X ya. Nah, kalau X nya 4 berarti kita tinggal ganti aja, X nya ini diganti 4. Y sama dengan 24,1 dikurangi 11,07 dikali 4. Nah, ini berarti ketemunya ya 24,1 min 11,07 dikali 4 itu 44,28, sehingga ini kalau dikurangkan ini hasilnya negatif 20,18. Ternyata kalau harganya itu menjadi 4, itu permintaannya itu negatif ya. Jadi kita ramalkan kalau harganya semakin dinaikkan itu permintaannya enggak ada. Jadi inilah contoh untuk meramalkan permintaan, untuk mengetahui bagaimana permintaan atau prospek permintaan di masa mendatang. Mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan. Untuk lebih jelasnya nanti kalau ada pertanyaan silakan disampaikan pada kolom komentar, akan saya balas insya Allah. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.